Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wal tullab wal talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Akan kita lanjutkan tafsir juz'il amma, tafsir juz'il 30 atau tafsir juz 30. Kita masih melanjutkan di tafsir surah Ad-Duha. Masih melanjutkan di tafsir surat Ad-Duha yang sudah kita sampaikan sebagian besar dari tafsir surat ini, khususnya di kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil yang sedang kita bahas. Surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Kita lanjutkan. Kata penulis di sini, ini Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya At-Tashil li Ta'wil Tanzil, sebuah pertanyaan yang beliau ajukan sebagai metode buku ini atau kitab ini. Kata beliau, "Uzkur ala wajhil ijmal ba'dal ayatil muta'alliqati bil yatim." Coba sebutkan secara global sebagian ayat-ayat yang berkaitan dengan anak yatim. Dan perlu kita ketahui bahwa yang dikatakan anak berarti belum baligh. Ya, yang dikatakan anak belum baligh. Kalau sudah baligh itu tidak anak lagi, dia sudah dewasa namanya. Ya. Apalagi sudah melewati masa dewasa, tidak ada bapak yatim. Namanya anak yatim berarti anak-anak yang belum mencapai masa baligh, lalu ditinggal mati oleh ayah. Seorang anak ditinggal mati oleh ayahnya dan dia dalam keadaan belum baligh, maka anak yang seperti ini dikatakan anak yatim. Kalau sudah baligh bukan anak yatim lagi namanya. Ya, kalau sudah baligh dia bukan anak lagi, bukan anak yatim lagi. Sudah dewasa, sudah berakal. Maka ketika dia sudah baligh, amanah harta tadi bagi si pemelihara anak yatim itu harus dia serahkan kepada anak itu. Ya, terutama ketika dia dapati anak tersebut sudah sempurna akalnya. Karena anak yang baligh belum tentu juga dia sempurna akalnya. Sehingga harus dilihat, walaupun dia sudah baligh, wanita misalnya, anak wanita dia sudah haid, anak laki-laki dia sudah mimpi basah, lalu dia lihat apakah anak tersebut sudah mampu untuk mengelola harta. Kalau sudah mampu dengan ujian-ujian, ada pengetesan, ya, bukan kayak ujian kertas sih, dilihat saja mampukah dia sudah menjaga dan mengelola hartanya. Jika sudah mampu, maka si pemelihara anak yatim tadi harus dia serahkan harta tersebut. Karena terkadang kita dapati ada anak-anak yatim itu yang kaya,
Ya. Karena orang tuanya atau ayahnya yang meninggal dunia meninggalkan harta, dan si anak ini mendapatkan bagian harta waris yang cukup besar. Nah, si pemelihara anak yatim ini harus amanah. Makanya nanti akan disebutkan di sini ayat-ayat yang berkaitan dengan anak yatim. Banyak sekali dikaitkan dengan harta anak yatim. Bahkan Nabi dalam hadis secara khusus menyebutkan 7 dosa besar. Ketika beliau menyebutkan 7 dosa besar, setelah beliau mengatakan makan riba salah satunya, ya, yang lainnya dari ketujuh itu adalah memakan harta anak yatim. Ya, makan harta anak yatim. Dikarenakan sebagian orang mungkin ketika memelihara anak yatim, dia menganggap masih anak-anak saja kok, tidak tahu dia hartanya ini saya tilap. Ya, saya ambil. Ini dosa besar ini. Makan harta anak yatim yang seharusnya anak yatim itu dia pelihara, dia jaga sampai nanti dia dewasa. Setelah itu baru dia kembalikan, dia serahkan harta itu. Nah, dalam proses pemeliharaan anak yatim ini boleh dia mengambil harta anak yatim tadi, sekedar kebutuhannya, makan bersamanya, jika dia memang tidak mampu dari hartanya sendiri. Jangan sengaja dia mencampur dengan hartanya untuk mengambil harta anak yatim tadi. Paham ini ya? Jadi ada juga adab terhadap memelihara anak yatim. Demikian juga ini peringatan bagi panti-panti asuhan yang di sana mengasuh anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh bapaknya, lalu dalam keadaan miskin anak tersebut tidak memiliki harta, lalu dipelihara di sebuah lembaga yang sering disebut dengan panti asuhan. Kadang kita dapati para muhsinin yang datang itu menyerahkan harta, ya atau tidak? Menyerahkan harta kepada anak-anak tersebut, baik itu anak yatim ataupun anak miskin. Kan tidak semua anak yatim itu. Ada anak yatim, ada anak miskin biasanya di panti asuhan. Anak yatim memang yang ditinggal mati oleh bapaknya. Anak miskin, bapak ibunya masih ada, cuma miskin, tapi dipelihara oleh lembaga tersebut. Nah, biasanya kan begitu panti asuhan. Nah, kadang para donatur muhsinin itu kan datang ngasih bantuan harta. Untuk siapa? Ini jelaskan akadnya. Harta itu dikasih untuk siapa? Untuk lembaga itu atau untuk anak-anak yang dipelihara ini? Untuk anak yatim, anak miskin tadi. Kalau muhsin mengatakan ini untuk anak-anak ini, ada berapa anaknya? Ada 40. Per anak saya kasih 1 juta. 40 juta ini tolong amanah belanjakan, dimanfaatkan, dibagikan untuk anak tersebut. Ini 40 juta ini untuk 40 anak. Enggak boleh dia buat untuk bangunan panti asuhannya. Haram seperti itu. Karena ini hartanya si anak tersebut, amanahnya. Dan bagian harta anak yatim termasuk makan harta anak yatim, setidaknya ya mengalihkan harta itu kepada yang bukan ya tujuannya. Membinasakan atau menghilangkan harta anak miskin atau anak yatim. Taib. Jadi itu sedikit penjelasannya. Ya, jadi jelas anak yatim di situ. Dan istilah anak piatu itu dalam istilah syariat itu tidak ada. Tapi dalam istilah Indonesia ada kayaknya. Anak piatu. Ya, karena saya ingat betul waktu kecil saya digolongkan anak piatu. Ya. Ibu saya kan meninggal ketika saya kelas 3 SD. Dulu saya semasa kecil ingat betul sering diundang untuk dikumpulkan anak-anak yatim piatu katanya. Kan begitu ya, anak yatim piatu. Untuk disantuni anak yatim piatu. Nah, saya tergolong waktu itu. Tapi golongan anak piatu. Karena anak yatim, anak piatu. Ada dulu saya waktu kecil ingat sekali itu. Tapi jadi seperti itu. Iya. Nah, kita lihat di sini kata beliau sebutkan secara global sebagian ayat yang berkaitan dengan yatim. Kata beliau min hadhil ayat, di antara ayat-ayat ini ayatun tahutsu ala ikramil yatim, ayat yang memotivasi kita untuk memuliakan anak yatim. Wa tuhadziru min ihanatihi, dan peringatan keras. Ayat ini memperingatkan agar tidak meremehkan anak yatim. Jangan sampai kita meremehkan karena enggak ada bapaknya kita rendahkan. Oh, bapaknya sudah meninggal dunia itu. Ya. Kemudian
kita telantarkan saja, nggak usah diurus, biarkan saja. Nah ini nggak boleh. Ini termasuk dosa antara muslim dengan muslim yang lainnya ketika menelantarkan anak yatim yang telah ditinggal mati oleh bapaknya. Ya, karena bapak itu merupakan tulang punggung bahasa kita. Ya, itu lebih berat daripada ibu yang meninggal. Karena kalau ibu masih hidup, bapak masih bisa nikah lagi. Yang kedua, ya kan? Yang ketiga. Tapi ketika bapak masih hidup, ibu nggak boleh. Haram kan begitu. Jadi lebih berat kalau bapak yang meninggal. Makanya Islam itu memperhatikan yang meninggal bapaknya, bukan yang meninggal ibunya. Ya, kalau meninggal ibunya, bapaknya masih kuat, karena dia tulang punggungnya kan begitu. Dia yang merupakan pimpinan keluarganya, masih ada gitu, backupnya itu masih ada bapak. Taib. Qala ta'ala, di antara ayat yang menunjukkan tentang ikramul yatim ini, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala yang sedang kita bahas ini di dalam surat Ad-Duha, ya, di ayat yang ke-9-nya. Fa ammal yatima fala taqhar. Qahar, al-qahar itu salah satu nama Allah, ya, zat yang maha memaksa. Jika Allah sudah mengatakan jadi, tidak ada yang bisa menghalangi. Itulah dia Allah al-qahar. Maka fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan dipaksa. Terutama dalam masalah harta. Terutama dalam masalah hartanya atau perkara yang lain, tidak boleh dipaksa. Jika dia tidak mau, jangan dipaksa. Ya, karena dia akan kezaliman terhadap anak yatim. Berbuat ikram, berlemah lembut, berbuat baik, karena mereka anak-anak tersebut anak yang tidak punya bapak. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan untuk menghormati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya, orang-orang yang senantiasa memelihara anak yatim, menyantuni, berbuat baik kepada anak yatim, kahataini, kata Rasulullah, ya, fil jannah atau fil akhirah, seperti dua jari ini. Jadi dekat sekali ya kedudukan orang yang memperhatikan berbuat baik kepada anak yatim, itu dekat sekali dengan Nabi nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena kondisi Nabi SAW semasa kecil juga anak yatim. Ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala ingatkan lagi Nabi SAW. Allah ingatkan Nabinya, yatim ya Muhammad, amal yatima fala taqhar ya Muhammad. Kan ini pertama kali tujukan untuk siapa ayat ini? Untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk beliau. Takhar ini kan ada dhamir mustatir anta di dalamnya. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun anak yatim ya Muhammad, jangan kamu paksa. Fala taqhar ya Muhammad. Ya begitu juga kita. Ya, anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita, apalagi yang masih ada kerabat dengan kita. Wah, itu lebih kuat lagi harusnya. Yang masih ada, ya, qarabah dengan kita, yang ada kekerabatan dengan kita, itu lebih utama kita perhatikan. Jangan sampai nanti kita memperhatikan anak yatim yang gak ada hubungan kekeluargaan, yang jauh di sana, tapi anak yatim yang ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, ada hubungan darah dengan kita, malah gak kita perhatikan. Nah, ini melangkahi namanya, melangkahi urutan kebaikan. Ya, ini sama saja kita mengatakan ketika kita buat baik kepada tetangga, tapi kita jahat sama orang tua. Ini melangkahi kebaikan namanya. Seharusnya urutan yang paling utama mana? Ya orang tua dulu, sebelum kepada yang lebih jauhnya. Nah, jadi harus paham kita urutan-urutan berbuat kebaikan itu di antara sesama manusia. Taib. Begitu juga biasanya anak-anak muda ini, anak-anak muda. Ya, baiknya sama teman, kan begitu. Saya kan dulu anak muda juga. Kalau gaul itu kan, woi, ini teman baikku nih, teman setia. Sama orang tua ketemu nyalem aja enggak, senyum aja enggak. Apa sih? Ya, diambil tangan orang tuanya, dicium, dipeluk orang tuanya, begitu. Ya, kalau nanti pulang begitu. Jangan akrab itu sama teman gitu ya. Oh, teman setia kita kan gitu ya. Dirangkul ayah ibunya juga seperti itu.
Jadi dahulukan yang dekat, yang Allah Ta'ala dekatkan itu orang tua, keluarga, yang masih ada hubungan kerabat abang, kakak, adik, nah, gitu ya. Baru nanti yang lebih luasnya lagi, teman, tetangga, seterusnya, kaum muslimin secara umum. Begitu seterusnya sampai kita tua, sampai kita dewasa. Perhatikan itu. Dan ayat-ayat yang nanti menyebutkan itu pasti diurut oleh Allah. Sampai wal jaru dzil junubi, kan gitu ya. Wajarul dzil dzambi, tetangga yang masih ada keluarga, tetangga jauh. Tetangga juga begitu. Yang kita dahulukan tetangga yang masih ada hubungan keluarga, baru tetangga yang tidak berhubungan keluarga. Ya. Sangat rapi gitu ya dalam agama kita itu, dalam susunan kebaikan itu. Taib, kita lihat lagi ayat berikutnya. Di antara ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang ikramul yatim, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun yang pertama dan kedua, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu ya Muhammad orang yang mendustakan dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang demikian itu yaitu seorang yang menolak anak yatim. Ya, menolak anak yatim maksudnya enggak memperdulikannya. Nah, jangan, tidak boleh. Ini termasuk perbuatan takdzibu biddin. Mendustai agama. Enggak percaya sama agama. Padahal agama kita Islam sangat-sangat memperhatikan ya anak yatim. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Balad ayat 11 dan seterusnya. Syahidnya itu ada di ayat 15-nya. Ya, falaqtahamal aqabah. Ini sudah kita bahas sebenarnya. Wa ma adraka mal aqabah. Ya, ini suatu yang sulit. Aqabah itu suatu yang sulit, jalan yang menanjak. Sudah kita bahas ini ya, tafsir ini surah Al-Balad. Fakkur raqabah, ini hanya mengingatkan. Al-aqabah itu adalah memerdekakan budak. Ini bentuk-bentuk kebaikan. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan di hari yang membutuhkan makanan. Yaum masghabah sudah kita bahas, yaitu hari di mana manusia membutuhkan makanan. Lalu kita kasih makan orang-orang, ini besar pahalanya. Ya. Yatiman za maqrabah. Ini dia, anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Ini dia kebaikan. Jadi dahulukan anak-anak yatim yang itu masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Ya, anak paman atau masih ada keluarga lah dengan mereka. Itu lebih utama kita perhatikan. Artinya apa? Jangan sampai kita nanti menyantuni anak-anak yatim yang ya jauh di sana, nan jauh di mata, tapi yang nan dekat di mata tidak diperhatikan, disepelekan, ditelantarkan. Taib. Di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 215, Allah Ta'ala berfirman, Qul ma anfaqtum min khairin, katakan ya Muhammad, apapun yang kamu infakkan dari kebaikan, falil walidain. Nah, perhatikan, harta apapun, kebaikan apapun, harta apapun yang telah kamu belanjakan, kamu infakkan, itu untuk dua orang tua duluan. Falil walidain, perhatikan dua orang tua dulu. Ya. Kalau mereka orang yang tidak mampu, santuni mereka, wajib, terutama anak laki-laki. Ya, berikan mereka sesuatu yang bisa mencukupi kehidupannya, kesehariannya. Harta kita, ya. Karena kita, badan kita, harta kita itu milik kedua orang tua kita. Paham ya? Ini yang anak laki-laki juga ini Rijal, ini pelajaran. Kalian anak laki-laki ini masih ada ayah ibunya. Masih ya, ternyata masih ada ayah ibunya. Ya, berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Nah, belajar ini termasuk bakti kalian kepada kedua orang tua, karena mengalir nanti pahala orang tua. Pahala kebaikan kalian, baca Quran, per hurufnya ada pahala, iya kan? Bukan per kalimat, per huruf itu orang tua dapat. Semakin banyak kalian baca, makin banyak pahalanya. Itulah bakti. Berbakti kalian kepada kedua orang tua. Ya, hari ini kalian mungkin belum bisa memberikan harta kepada mereka, tapi berikan mereka pahala-pahala kebaikan yang akan terus mengalir. 6. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan ya Muhammad, apapun yang kalian infakkan, yang kalian nafkahkan dari kebaikan itu untuk kedua orang tua. Wal aqrabin, baru kepada
kerabat terdekat, ya, keluarga dari bapak ataupun ibu, atau kerabat ya ini masih sehubungan darah dengan kita, satu rahim dengan kita, kakak kita, abang kita, adik kita. Nah, itu namanya akrobin. Wal yatama, demikian juga anak-anak yatim. Wal masakin, lalu orang-orang miskin, didahulukan anak yatim. Baik, atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 8. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama, apabila telah datang pembagian harta, maka yang lebih didahulukan adalah yang memiliki kekerabatan, ulul qurba. Itu yang ada hubungan kekerabatan itu didahulukan dalam masalah pembagian harta. Wal yatama, demikian juga bagian untuk anak yatim. Wal masakin, demikian juga untuk orang-orang miskin. Farzuquhum minhu, berikan mereka rizki, maksudnya bagian harta itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin itu perkataan yang ma'ruf. Atau firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah hanya kepada Allah, jangan kalian sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, berbuat ihsan juga kepada karib kerabat terdekat, ya, saudara atau keluarga yang masih ada kekerabatan. Wal yatama, berbuat ihsan juga kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan berbuat ihsan pula kepada orang-orang miskin. Itu dia urutannya. Dalam surah Al-Fajr ayat 17 juga Allah Ta'ala berfirman, kalla bal la tukrimunal yatim, sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Ini teguran dari Allah, jangan sampai kita tidak memuliakan anak-anak yatim. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman juga di dalam surat Al-Anfal ayat 41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusah, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya harta ghanimah, harta rampasan perang, ya, harta rampasan, sesungguhnya harta rampasan perang itu seperlimanya milik Allah, milik Rasulnya, dan karib kerabat serta anak yatim dan untuk orang-orang miskin. Jadi harta rampasan perang itu seperlimanya itu ada bagian untuk anak-anak yatim, untuk orang miskin, untuk Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, hatta ayah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Akan tetapi kebajikan itu, kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sampai kepada ini orang-orang yang memberikan hartanya dari apa yang dia senangi. Jadi paling utama itu ketika memberikan sesuatu yang mana sesuatu itu kita juga menyukainya. Ya. Jangan sampai kita mengutamakan memberikan sesuatu yang kita udah kadaluarsa darinya, nggak butuh lagi baru kasih. Ya, jangan menunggu itu maksudnya. Yang paling afdal adalah ketika kita memberikan sesuatu yang itu pun sangat kita senangi, sesuatu itu sangat kita sukai. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta apa yang dia sukai kepada karib kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin. Di antaranya adalah ayatun wa minha ayatun tuhadziru min akli malil yatim. Ada pula ayat-ayat yang memberikan peringatan keras agar tidak memakan harta anak yatim. Ini juga peringatan keras, jangan sampai memakan harta anak yatim seperti yang kita sebutkan tadi. Ada anak-anak itu yang ditinggal mati oleh ayahnya, tinggal mati oleh bapaknya atau ayahnya itu meninggalkan harta. Nah, harta itu kan ada bagian untuk anaknya tersebut dari harta waris. Itu jangan dimakan, ya, jangan ditilap, digelapkan, ditipu anak yatim tadi dengan mengatakan setelah dia udah dewasa, ataupun dia katakan pada anak tadi, harta bapakmu udah habis, 3 tahun ini makan kamu terus, ya udah dari harta bapakmu udah habis, padahal belum, ya.
atau sengaja dia tidak mengeluarkan harta sedikit pun, dia ambil semua untuk pembiayaan hidup si pemelihara itu, bukan untuk kebutuhan pokok saja gitu ya, kebutuhan sekunder juga diambilnya dari harta anak yatim tadi. Ini makan harta anak yatim namanya. Ya, kalau sebatas untuk kebutuhan pokok makan bareng saja mungkin ini tidak mengapa. Para ulama membolehkan ini suatu hal yang sudah dimaklumi. Tapi kalau sampai kebutuhan yang sekunder gitu ya, apalagi di atasnya tersier. Apa? Tersier kan? Iya, ingat dulu belajar waktu SD apa ya sih? Primer, sekunder, tersier. Ya. Ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan pokok dia ambil semua pembelanjaan pembiayaan dari harta anak yatim, ini makan harta anak yatim nih. Ya, dia pakai untuk beli motor dia pakai untuk beli bajunya si pemelihara. Bukan tuh anak yatim ini. Nah, ini makan harta anak yatim. Itu berlebihan namanya, zalim. Taib. Ya, di antara ayatnya, kita lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 10. Perhatikan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, ini hati-hati. Kadar zalim itu, apa arti zalim? Zalim itu apa? Ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya hartanya itu adalah untuk anak yatim. Dia hanya jaga saja. Dia hanya memanajemen saja supaya harta itu enggak boros untuk kebutuhannya. Karena kalau anak-anak dikasih harta, apapun dibelinya, ya kan? Berapa nih harga coklat permennya? Ini 1 juta dibayarnya. Ya kan? Ketipu karena akalnya belum sempurna. Nah, si pemeliharaan yatim ini jaga harta dia tadi di manajemen supaya tidak habis secara sia-sia. Nah, yang berdosa itu kalau dia ambil dia makan secara zalim. Artinya kalau dia makan harta anak yatim tadi sesuai kebutuhan saja, kebutuhan pokok maksudnya, maka ini enggak ada masalah. Ya, ini suatu hal yang dibolehkan. Dia makan bersama anak yatim tadi. Ya, namanya kan masak setiap hari kan sulit kan begitu ya, dipisahkan. Ini kangkungmu, ini kangkung saya, karena ini tadi saya yang beli. Itu kan repot kan begitu. Jadi enggak apa-apa makan aja sama anak yatim itu dengan harta anak yatim tadi. Atau sehari kadang pakai harta dia, sehari pakai harta anak yatim. Nah, boleh seperti itu. Dia makan bersama anak yatim tadi, enggak apa-apa. Ya, itu tidak zalim. Tapi kalau melampaui batasan dari kebutuhan pokok si pemeliharanya, ini zalim namanya. Karena zalim itu melampaui batas, tidak menempatkan harta itu pada tempatnya. Taib, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, pada hakikatnya mereka memakan api ke dalam perutnya. Ya, pada hakikatnya dia sedang memakan apa? Api ke dalam butunnya, dalam perutnya. Dia masukkan api itu, harta itu seperti dia masukkan api ke perut. Gimana rasanya? Panas? Ya kan? Panas. Masukkan api itu ke dalam perut. Kecuali apa itu? Atraksi itu? Debus. Sama apa waktu kecil saya lihat itu kuda lumping kan? Iya, ada kan yang makan api itu kan? Orang makannya. Ya, wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala. Taib. Atau firman Allah Ta'ala yang lainnya yang tidak bisa kita bacakan semuanya ya. Di sini bisa nanti dibaca sendiri dalam surah Al-Baqarah ayat 22 ya, agar kita melakukan islah, perbaikan atau menjaga harta tadi. Wa yas'alunaka 'anil yatama, surah Al-Baqarah 22, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak yatim. Qul islahun lahum khair. Katakan ya Muhammad, memelihara mereka itu lebih baik. Jadi dipelihara mereka, dijaga. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian mencampurkan harta kalian, itu saudara kalian kata Allah. Fa in tukhalituhum, ya, kecampur harta kita kepada mereka sama harta anak yatim. Hati-hati, itu saudara kalian juga, jangan dimakan hartanya maksudnya. Jadi mengambilnya itu, makannya itu dengan kadar yang cukup kebutuhan pokok saja. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ingat, Allah tahu siapa yang merusak, siapa yang memperbaiki. Siapa yang ingin melihara anak yatim atau merusak anak yatim, Allah itu tahu. Jadi jangan berbohong, jangan bohongi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaupun nanti bercampur
harta kita makanan kan kita beli dia misalnya kan. Oh, anak ini butuh dispenser, dibelinya dispenser karena dipelihara di rumahnya. Harta ditinggalkan orang tuanya, ayahnya itu banyak. Ya, puluhan juta, ratusan juta. Oh, butuh dispenser ke rumah ini. Ah, sudah pakai harta anak yatim saja. Ya kan? Kenapa? Karena dia butuh juga air hangat, air ini. Si pemelihara juga butuh. Ini seperti ini tidak ada masalah. Ya, Allah tahu. Hati-hati, Allah tahu. Tapi kalau udah berlebihan, kulkas juga mobil juga. Ya. Dengan catatan kalau itu kepemilikan untuk si anak yatim, dia buatkan surat sekiranya dia meninggal ini punya si anak yatim, ini enggak ada masalah. Ya, hanya memakai saja. Nah, ini dia. Ini yang dimaksud oleh Allah. Ya, Allah tahu siapa yang merusak ataupun yang perbaiki. Taib, atau firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra. Ini kita bacakan aja akhirnya. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai nanti anak itu baligh. Ya, itu dia. Jadi kalau sudah sampai baligh, harta itu serahkan kepadanya. Para ulama mengatakan baligh itu tidak cukup, tapi baligh yang memang sempurna akalnya, baligh dan akil. Memang dia bisa memanajemen harta, udah paham dia, supaya enggak mudah ketipu oleh orang. Nah, serahkan harta itu. Ya, kalau dia berbentuk rekening, buatkan rekening. Ini rekening atas namamu. Ya, ini hartamu, ini harta bapakmu, bagian dari harta yang ditinggalkan oleh ayahmu. Baik. Demikian juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim wanita misalnya, fankihu ma tobalakum minan nisa. Tidak apa-apa kalian nikahi supaya lebih adil. Karena kalau lebih adil kan istri lebih, nah gitu kan, kepemilikan lebih daripada memelihara anak yatimnya. Nikahi anak yatim tersebut, ya, atau wanita secara umum. Fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahilah ya yang baik-baik, yang toyib-toyib dari para wanita itu. Jadi kalau menikahi wanita, mencari wanita juga yang toyibah, 2, 3 atau 4. Jangan ditambah ya, 2 tambah 3 tambah 4. Tambah banyak nanti jatahnya. 2 tambah 3 tambah 4 berapa? Berapa? 9. Sama kayak Nabi nanti jadi. Pilihan tuh 2, 3 atau 4. Jika khawatir juga enggak adil, maka cukup 1. Ya. Baik. Ya, itu cukup. Atau bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 2. Demikian juga disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 6. Dalam surah An-Nisa memang cukup banyak disebutkan tentang anak yatim. Nah, kita lihat berikutnya supaya selesai ini. Kata beliau yang berikutnya, yaitu tadi ya ayat-ayat yang berkaitan dengan anak yatim. Berikutnya kata penulis di sini, hal yajuzu darbul yatim li ta'dibihi wal jazmu ma'ah. Bolehkah mukul anak yatim untuk ta'dib? Untuk mengajari adab. Bolehkah memukul anak yatim untuk ta'dib? Ya. Maka kata beliau, na'am yajuz. Boleh. Darbuhu li ta'dibihi, memukul anak yatim untuk mengajari adab kepadanya. Idza kana la yajdi ma'ahu illa ad-darbu madama syakhsu yuridu bidzalikal islah. Apabila dia tidak mendapati sesuatu bersama anak yatim tadi kecuali pukulan yang memang bisa memberikan maslahat, maka enggak apa-apa. Selama memang tujuannya adalah untuk islah, untuk kebaikan, untuk perbaikan si anak. Enggak apa-apa dipukul. Ya. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, karena Allah Ta'ala mengetahui siapa yang merusak dan siapa yang melakukan perbaikan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Allah tidak suka dengan kerusakan. Nah, merusak. Nah, ini juga ini. Khususnya anak-anak ya, diingatkan. Ya. Jangan jangan suka merusak kan begitu. Tapi justru memperbaiki. Ya. Baik. Nah, untuk memukul juga ada adab-adabnya ya. Bagi orang tua, pendidik, pemelihara, memukul juga ada adab-adabnya. Pertama, benda yang dijadikan untuk alat memukul itu ada aturannya. Cambuk. Dan cambuknya itu tidak boleh ya.
terlalu basah. Kalau dia dari ranting, kan biasanya dari ranting atau akar kayu siwak, nah, gitu ya, sebesar jari inilah. Nggak boleh lebih tebal, nanti kayu gelondongan. Ya segini. Kalau masalah panjang pendeknya nggak ada masalah. Ya, cambuk tebal ini, akar ya, seperti akar rotan, seperti itu. Jadi cambuk. Itu alatnya seperti itu. Kondisi orang yang mencambuknya juga nggak boleh marah. Nah itu dia, tidak boleh marah. Tapi dia harus berniat sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kan anak misalnya umur 10 tidak sholat, kan dipukul atau dicambuk tadi. Ketika mencambuknya juga itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Dan di bagian tubuh yang tidak bisa, yang tidak mencederai gitu ya, bagian tubuh yang bukan vital. Dan ketika mencambuknya nggak boleh ngangkat di atas pundak atau kepala, nggak boleh sampai. Wah, nggak boleh gitu ya. Harus di bawah kepala. Tek, dan 3 kali. Nah kalau lebih 3 kali itu nanti masuk kepada ukubah namanya, taklif. Sementara anak-anak masih takdib, pendidikan adab. Enak kan? Enak ada anak-anak dipukul begitu, tidak sakit. Taib, itu dia. Jadi bolehkan saja. Cuma jangan difahami mukul di sini kayak pukulan petinju ya, deng gitu ya. Ada adabnya memukul dalam Islam. Kadang kan orang-orang melihat Islam ini kejam sekali, baru gitu aja dipukul. Dia tidak tahu, nggak pelajari bagaimana kaifiat untuk mukulnya itu, ada adabnya lagi juga, nggak sembarangan pukul. Zolim nanti malah kita, kan begitu. Kitanya yang zolim ketika kita memukulnya itu tidak pada aturannya. Baik, kemudian berikutnya kata beliau, manil muradu bisail al-mazkur fi qoulihi ta'ala wa amma sa'ila fala tanhar. Siapakah yang dimaksud dengan sa'il di sini? Sa'il ini ada banyak maknanya. Ada maknanya peminta, ada maknanya itu penanya, sa'il. Ya. Ini siapa yang dimaksud sa'il di sini? Wa amma sa'ila fala tanhar. An-nahr itu membentak. Adapun seorang yang bertanya atau seorang yang sedang meminta, maka jangan dibentak. Nah, kata beliau di sini, minal ulama man qala, di antara para ulama ada yang berkata, inna sa'ila huna huwa sa'ilu 'anil mal. Yang dimaksud sa'il di sini adalah peminta-minta harta, orang yang butuh harta. Ya. Awisa'il 'anit ta'am, atau orang yang meminta makanan. Nah, itu jangan dibentak, Pak, belum makan. Berikan makan, Pak. Ayo sana kamu. Nah, dia enggak boleh dibentak gitu. Pak, minta uang, Pak, enggak ada uang. Jangan dibentak. Ya, kalaupun mau kita tolak, kita tidak beri, maka tolaklah dengan cara yang baik, ya, tanpa harus an-nahr, tanhar, la tanhar, kata Allah Taala. Tapi di antara para ulama ada yang mengatakan, wa minhum man qala inna sa'ila huna as-sa'ilu 'anil ilmi wad-din. Yang dimaksud sa'il di sini adalah orang yang bertanya tentang sebuah ilmu, terutama ilmu agama, yang bertanya, gimana sih hukumnya begini? Ah, sana kamu. Ya, tidak boleh begitu, dibentak gitu ya. Ustaz tanya hukum tentang ini. Nggak usah tanya-tanya. Nggak usah kamu tanya. Nggak boleh juga sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwasanya sa'il di sini adalah orang yang meminta jawaban, minta ilmu. Saya minta ilmunya dikit, kan gitu ya. Ilmu apa? Itu gimana masaknya itu kok restoranmu enak makan. Masakannya saya minta, ini udah kita bahas. Ya, itu privasinya orang gitu ya, itu usahanya orang. Beda, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu ya syariat atau ilmu agama. Ada yang membawakan ke sana para ulama. Walihada kata beliau, kanal muallim ma'muran bi husnil khuluq ma'al muta'allim. Oleh karena itu, seorang pengajar muallim itu diperintahkan untuk berakhlak mulia ketika bersama muridnya. Ya, seorang guru juga, seorang pengajar juga harus memiliki akhlak mulia ketika bersama murid-muridnya. Mubasyaratuhu bil ikram wa tahannunu alaihi, berusaha untuk memberikan kemuliaan, berlemah lembut kepada murid,
fa inna fi dzalika ma'unah lahu ala maqsadihi, karena yang demikian dapat membantu tujuan menuntut ilmu tadi. Wa ikraman liman kana yas'a ya fi naf'il ibadi wal bilad, dan berusaha untuk memuliakan orang-orang yang berusaha untuk ya memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Was-shawab fi dzalika indi annal ayah amma, dan menurutku kata penulis ayat tadi itu bermakna umum. Ya, artinya kepada siapa saja yang datang kepada kita minta bantuan, maka hendaknya kita tidak membentaknya. Ya, minta bantuan uang, makanan, atau minta bantu jawaban, itu enggak boleh kita membentaknya. Ini menurut beliau umum makna sa'il sini. Wa amma sa'ila fala tanhar, enggak dibatasi hanya meminta harta saja, tapi meminta berbagai macam jenis kebutuhan. Ya, datang saya minta bantuannya, dibantu apa Pak? Minta bantuan apa? Minta bantu saya lagi mogok mobilnya. Alah sana. Nyusahkan saja, orang saya juga lagi ini sibuk gitu ya, enggak boleh begitu. Ya, itu membentak seperti itu. Taib, ini umum. Fa yadkhulu fis sa'il as-sa'ilu 'anil mal. Ayat ini termasuk meminta, maksudnya minta harta, wasail 'anil ilmi wad din, minta jawaban, minta ilmu, wasail 'anit thariq, minta petunjuk jalan. Nah, itu ya. Pak, bisa dibantu enggak Pak? Jalan menuju Nasai yang mana? Sana pokoknya sana. Gitu ya. Dibentak orangnya. Kadang seperti itu. Atau makan disesatkan ada gitu kan? Oh, kamu pokoknya terus saja ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kemana-mana dibuat. Ya, termasuk beliau as-sa'il 'anit thariq, as-sa'il an kulli ma yantafi'u bihi yahtaju ilaih. Atau dia meminta dan bertanya terhadap segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan, wallahu a'lam. Jadi ini menurut beliau makna sa'il di situ secara umum. Ketika ada yang minta bantuan kepada kita, kita tidak bersedia, kita tidak siap, maka tolaklah dengan cara yang baik, yang santun, ya, yang tahannun tadi ya, yang lemah lembut. Baik, kemudian mal muradu bin ni'mah fi qoulihi ta'ala. Apa yang dimaksud nikmat pada firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Duha? Wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu ya Muhammad, ceritakan. Nikmat apa yang dimaksud di sini untuk diceritakan? Minal ulama man qala, di antara para ulama ada yang berkata, innal murada bin ni'mah huna nubuwah. Yang dimaksud nikmah di sini adalah nubuwah, ceritakan kenabian, bahwasanya kamu adalah seorang nabi. Ada yang menafsirkan demikian. Wala syakka anna nubuwah min a'dhamin ni'am. Tidak diragukan lagi bahwasanya nubuwah merupakan nikmat yang paling besar. Tidak ada derajat yang paling tinggi di antara manusia kecuali derajat kenabian. Ya, ini paling tinggi daripada derajat apa itu ya, misalnya raja, keturunan raja, darah ini darah itu, turunan raja ini raja itu raja ini. Paling tinggi adalah nubuwah. Itu nikmat paling besar. Walakin qasrul ayah 'alaiha yahtaju ila dalil. Tapi membatasi ayat dengan satu makna saja ini butuh dalil. Was-shawab 'indi wallahu a'lam, dan yang tepat menurutku, Allah yang lebih berilmu tentang itu, annal murada bin ni'mah huna umumu ni'amillah. Yang dimaksud nikmah di sini adalah secara umum nikmat Allah Ta'ala semuanya. Ya, enggak apa-apa kita ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits, ceritakan. Ya, kita ceritakan kepada orang-orang. Tapi itu belum selesai, ini berikutnya. Apakah semua nikmat boleh diceritakan? Nah ini. Kaifa yuhadditsu syakhsu bi ni'matillahi alaihi? Bagaimana seorang itu menceritakan nikmat Allah Ta'ala? Ada dua cara kata beliau. Al-wajhul awal an tadhkura lin-nasi ma an'amallahu bihi 'alaika. Yaitu kamu sebutkan di tengah-tengah manusia, kepada manusia, kamu sebutkan apa yang Allah Ta'ala nikmat, apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan kepada manusia. Fataqulu, engkau berkata, lahum laqad an'amallahu 'alayya bikada wa kada. Ya. Kamu katakan kepada mereka, fataqulu lahum laqad an'amallahu 'alayya bikada bikada. Ya, kamu cerita sama manusia, Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepadaku berupa mobil, begitu ya, berupa ini, berupa itu, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada saya. Nah, seperti itu cara menceritakannya. Al-wajhu tsani, cara yang kedua,
an ta'mala bi muqtada hadhihi ni'mah, yaitu engkau berbuat sesuai dengan tuntutan nikmat tadi. Fatuhsinu kama ahsanallahu ilaik, engkau berbuat ihsan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dengan nikmat tadi kamu berbuat baik juga kepada manusia, karena kamu mengetahui Allah telah memberikan nikmat kepadamu. Ya, berupa apa? Ilmu, berupa harta, berupa kedudukan. Kita bantu manusia dengan ilmu, kita bantu manusia dengan harta, kita bantu manusia dengan kedudukan yang kita miliki di tengah manusia. Ya, wa tu'allimun nas kama 'allamakallah. Kamu ajarkan manusia ilmu sebagaimana Allah telah memberikan ilmu itu kepadamu. Wa ta'wal aitam kama awakallah. Engkau berusaha melindungi anak-anak yatim, ya, sebagaimana Allah Ta'ala telah melindungimu. Jika kita tahu Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, kita dijaga, dipelihara tiap hari, sehingga bisa dikatakan, ya, kita jauh dengan orang-orang yang sering tertimpa bahaya, sering diganggu, tapi kita nggak pernah diganggu. Maka kita berikan bantuan kepada orang-orang supaya nggak diganggu juga. Kita berikan perlindungan kepada manusia. Kita lindungi mereka dari gangguan orang lain. Kemudian yang terakhir kata beliau, hal yuhadditsu syakhsu bi ni'amillahi alaihi fi kullil ahwal. Apakah boleh seseorang menceritakan semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dia ceritakan kepada, ya, semua orang pada setiap keadaan. Kalau ketemu cerita tentang nikmat, kalau ketemu di sini ceritain pokoknya, tanpa harus memisah-misah dan memilih-milih. Ya, pokoknya diceritain semuanya. Di tempat manapun diceritain, mau di masjid, mau ketemu di jalan, mau lagi nongkrong, mau lagi di mana, pokoknya dia ceritain. Apakah seperti itu maksud ayat tadi? Wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Maka kata beliau di sini, yustahabbu lisyakhsi ay yuhadditsa bi ni'amillahi alaihi ma lam yakhsha hasad. Ma lam yakhsha hasada hasidin wala kaida kaidin. Sangat disukai seseorang menceritakan nikmat Allah yang ada padanya kepada orang lain, ya, selama dia tidak khawatir dengan kedengkian orang dengki, makarnya orang yang berbuat makar, tipu daya orang yang berbuat tipu daya. Ketika dia khawatir akan menimbulkan kedengkian pada orang-orang tertentu, maka tidak boleh dia ceritakan. Tidak boleh dia ceritakan. Ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala 'abdi." Sesungguhnya Allah menyukai asar nikmatnya itu terlihat pada hambanya. Jadi Allah Ta'ala itu suka ketika asar, tahu asar ya, bukti-bukti nikmat Allah itu terlihat pada diri kita, itu Allah suka. Ya, Allah Subhanahu wa taala suka. Makanya saya pernah baca itu cerita Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kan seorang ulama yang cukup memiliki harta yang sangat banyak. Beliau itu penampilannya itu Masya Allah, ya. Dan beliau tidak suka melihat seorang penuntut ilmu itu penampilannya compang-camping, gitu ya, nggak rapi. Itu Imam Abu Hanifah tidak suka. Kenapa? Karena akan terkesan Allah Ta'ala itu tidak memperhatikan dia. Paham ya? Jadi menurut Imam Abu Hanifah, berdasarkan hadis ini dia berdalil, dia senang, artinya Allah Ta'ala suka jika pada kita itu terlihat bukti-bukti nikmat Allah. Nah itu ya, pakaian yang bagus, bukan memaksa diri untuk itu gitu ya, tapi memang mampu, maka tampakkan. Ya, tampakkan bahwasanya Allah Ta'ala itu memberikan banyak nikmat. Jangan setiap ketemu sama teman yang ngeluh terus. Ini menampakkan bahwasanya Allah Ta'ala, seakan-akan Allah Ta'ala sedang menyusahkannya. Ya, ini tidak mengagungkan. Jadi mengagungkan Allah dengan fi'il, dengan perbuatan, itu seperti itu. Itu disukai oleh sebagian ulama. Taib ya. Jadi ini dia, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Jika kita mampu perlihatkan nikmat Allah itu, bukti nikmat Allah yang ada pada kita. Ya, justru jangan kita sengaja memperlihatkan kesusahan, sementara kita nggak susah. Kalau memang Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, ya sudah tampakkan supaya orang-orang memuji Allah.
agar orang-orang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat Masya Allah orang ini padahal usahanya biasa saja tapi kelihatan segar terus, ya, senyum terus, kayak enggak pernah terlihat kesusahan. Padahal setiap hari makannya cuma sekali sehari. Ya kan? Sehari sekali, sehari cuma 2 kali misalnya. Taib. Kenapa? Karena dia ingin orang-orang melihat nikmat Allah itu pada dirinya. Ini syiar. Ya. Kita ingin membantu manusia supaya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbik fahaddis. Ini yang dimaksud. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Artinya jangan kita menceritakan kesusahan. Ceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allah taala memudahkan segala urusan kami. Ya. Kebutuhan makan kami dicukupkan, tempat tinggal kami dicukupkan walaupun nyewa, kan begitu. Dipujinya Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang. Ya kan? Pakaian kami, semua biaya-biaya seharian Allah taala cukupi. Ya, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar. Kami diberikan rumah walaupun masih nyewa, kan begitu. Kami diberikan rumah walaupun ya sudah beli tapi enggak besar, kan begitu, sudah memiliki tapi tidak besar. Alhamdulillah Allah taala memberikan ya kendaraan dengan mudah walaupun ya kadang-kadang mogok, kan begitu ya. Tapi diberikan kendaraan untuk menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ceritakan. Itu yang dimaksud. Yang dimaksud ayat ini ketika menampakkan, menceritakan nikmat Allah, tujuannya agar orang-orang berbaik sangka kepada Allah, memperlihatkan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Amma idza khusya hasadal hasidin, tapi jika dia khawatir terhadap orang-orang yang punya kedengkian yang sangat tinggi, falahu ayyaktum, maka hendaknya dia berbuat kitman. Apa itu kitman? Sembunyikan. Ya, sembunyikan. Wadzalika liqauli Yaqub, ini dalilnya adalah perkataan Yaqub alaihi salam kepada anaknya Yusuf. Apa kata ayahandanya kepada Yusuf? Karena Yusuf diberikan nikmat yang besar oleh Allah taala dibandingkan saudara-saudaranya yang lainnya. Apa kata ayahnya Yaqub? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Sembunyikan aja itu. Karena mimpimu itu takwilnya itu jelas bahwasanya kamu akan mendapatkan nikmat yang besar. Ya, kedudukan yang tinggi dari Allah taala. Karena sang ayah tahu bagaimana tipikal anak-anaknya yang lainnya. Sangat sensitif dengan kedengkian. Dikit aja ngelihat ada yang lebih dari orang lain langsung dengki. Nah, ayah ini lebih paham. Ya kan ayah lebih paham tentang anaknya, tahu dia tentang anaknya dan tahu tentang Yusuf ini. Jangan ceritakan. Fayakidu laka kaida, mereka akan berbuat tipu daya nanti kepadamu. Nah, jelas ya. Jadi ketika memang tahu karakter dan tipikal orang-orang tertentu yang sangat mudah dengki, jangan ceritakan. Ya, jangan tampakkan tadi, agak disembunyikan jamnya, HP-nya agak disembunyikan. Ya, kenapa? Bahaya, nanti bisa ya membangkitkan kedengkiannya, merusak nanti jadinya. Jadi seperti itu. Ya, waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia senangi, maka jangan dia ceritakan kecuali kepada orang yang senang dengan itu. Nah, begitu ya. Jadi jangan diceritakan kecuali kepada orang yang senang juga dengan itu. Karena kalau kita ceritakan dengan orang yang gak suka dengan itu, nanti bisa menimbulkan dengkian, dan dengki ini bahaya. Ya. Kalau udah pintu celah kedengkian udah terbuka, maka dia akan semakin lebar. Ya, ketika udah semakin lebar, nggak terkendali, jadilah kerusakan. Banyaknya kerusakan itu karena sebab kedengkian. Ya, bahkan mungkin kedengkian di antara orang-orang yang memegang ilmu, ataupun di antara orang-orang jahil juga. Terlebih lagi, orang yang berilmu aja terkadang terkena itu, apalagi orang-orang yang tidak diberikan ilmu. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, "Ista'inu." Ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah.
Beliau bersabda, "Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman, fa inna kulla dzi ni'matin mahsudun." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berusaha sembunyikan ketika kalian memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan kalian, beli ini, beli itu, beli ini. Kan kita kadang begitu, ada kelebihan kecukupan harta, beli alat yang agak bagus dikit, ya kan? Beli yang agak enak dikit makanannya, nah seperti itu. Tapi sembunyikan, kata Nabi. Dalam kondisi apa ini? Beliau mengiringi kalimatnya dengan mahsud, ya, kedengkian. Fa inna kulla dzi ni'mah mahsud. Karena setiap pemilik nikmat itu potensi didengki. Ketika potensi itu nanti terlihat celahnya, maka sembunyikan. Ketika tidak ada pada orang-orang yang memang mencintai hal itu, ceritakan. Karena justru akan mendapatkan doa. Ya, doakan diberkahi. Masya Allah, semoga Allah memberkahimu pada hartamu. Kan begitu. Kalau bagi orang yang senang, ya, senang dengan itu tadi. Makanya Rasul mengatakan, idza ra'a ahadukum ma yuhib, jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia senangi, jangan ceritakan, fala yuhaddits bi illa man yuhib. Jangan ceritakan kecuali kepada orang yang juga senang dengannya, ya, cinta dengannya. Jadi kita ceritakan saja kepada yang senang. Begitu juga mimpi. Mimpi itu kan mimpi baik, boleh diceritakan, tapi kepada orang yang alim. Ya, ceritakan kepada orang yang saleh. Karena kalau kita ceritakan sembarangan, walaupun itu mimpi baik, maka akan ditakwil dengan takwil yang buruk. Kenapa? Karena kedengkian. Wah, aku mimpi tadi malam. Mimpi apa? Mimpi melihat bunga-bunga. Wah, kamu kena lilit bunga riba kamu. Wah, stres dia. Ditakwilnya begitu. Ya, tapi kepada orang yang saleh, kepada orang yang alim tidak demikian. Dia akan doakan, mudah-mudahan usahamu berkembang. Oh, alhamdulillah, Allahumma amin. Ya kan? Apa takwil ini? Mudah-mudahan usahamu berkembang seperti bunga itu bertambah banyak, kan begitu ya, seperti kembang. Iya, mimpi baik itu bisa ditakwil. Dan takwil itu bisa jadi. Makanya hati-hati ketika menceritakan mimpi baik. Kalau mimpi buruk udah putus. Karena mimpi buruk itu pasti dari syaitan. Allah tidak suka memimpikan yang baik, yang buruk ya. Tapi Allah akan memimpikan pada hambanya yang baik, yang baik-baik. Ya, taib, cukup sampai di sini selesai tafsir surat Ad-Duha. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk di tafsir surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Sama ya, Insyirah atau Asy-Syarh. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.